الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Insyirah, surat nomor urut 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, wa wada'na anka wisrak, dan kami hapuskan darimu dosa-dosamu. Begitulah ketika Islam sudah masuk ke dalam dada seseorang, ke dalam hati seseorang, maka hatinya menjadi luas. Dia bukan saja meyakini bahwa dia hidup di dunia yang luas ini, tapi pada saat yang sama juga dia meyakini ada alam akhirat, tempat yang akan dia tuju untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerima wahyu, menerima Islam, dadanya menjadi luas, wawasannya menjadi luas. Dia bukan saja meyakini hidup di alam dunia yang sempit ini, tapi dia juga meyakini akan hidup kelak di alam akhirat. Begitulah bagi setiap orang yang beriman. Dengan beriman kepada Islam, maka dadanya menjadi luas. Dia meyakini kehidupan duniawi yang tengah dia geluti, dan juga dia meyakini alam akhirat yang akan dia tuju. Karenanya dengan meyakini Islam, maka dadanya, wawasannya menjadi bertambah luas. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wisrak, dan kami hapuskan darimu dosa-dosamu. Begitulah ketika seseorang menerima Islam, meyakini Islam, wawasannya menjadi bertambah luas, dadanya menjadi luas, ya, dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'na anka wisrak, dan kami hapuskan darimu dosa-dosamu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya. Kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya, dengan meyakini Islam, maka Islam itu di samping membuka wawasannya,
menjadi luas. Dia meyakini kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Dosa-dosanya yang telah lalu itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'na anka wisrak, dan kami hapuskan darimu dosa dan kesalahan kamu. Alladzi anqadha zahrak, yang membebani punggungmu. Dosa itu memberatkan, ya, membebani punggung seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa seseorang, maka berarti Allah ringankan beban yang memberatkan punggungnya. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Begitulah, dosa itu membebani, berat bagi orang yang melakukannya. Karenanya ketika kita beristighfar dan bertobat kepada Allah, memohon agar Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita, maka jadi ringanlah beban kita, entenglah hidup kita ini. Allazi anqadha zahrak, dosa yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Subhanallah, setiap kali Rasulullah yang telah menyampaikan Islam kepada lingkungannya, keluarganya, sahabat dan sahabiat, beliau itu selalu terpuji. Setiap kali nama beliau disebut, maka diperintahkan kepada kita untuk berselawat, mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat, ya, Allah mengampuni Rasulullah, selawatnya Allah berarti ampunan Allah. Sedangkan malaikat-malaikat berdoa memohonkan ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan kirimkanlah salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama beliau disebut, maka kita diperintahkan untuk berselawat untuk baginda Rasulullah. Berselawat mendoakan agar Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita orang-orang yang mengikutinya dan beriman kepada beliau diperintahkan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggikan sebutan namanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan.
Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya menghadapi kesulitan terus-terusan. Gak ada. Bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini harus kita yakini. Ya, ketika kita menghadapi kesulitan, gak selamanya kesulitan itu selalu bersama kita. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Lalu di ayat 6-nya Allah tekankan lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Karenanya kita yakini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang selamanya sepanjang hidupnya menghadapi kesulitan terus-menerus. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Ayat ketujuhnya, fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu pekerjaan, satu kewajiban, fansab, maka bangkitlah untuk melakukan perbuatan berikutnya. Fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melakukan satu urusan, apakah misalnya urusan ibadah, urusan sholat, maka bangkitlah untuk melakukan urusan berikutnya. Misalnya urusan dunia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat Jumat, setelah sholat Jumat itu selesai, maka bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qudiyatis salatu, apabila salat Jumat itu sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia Allah. Tidak dianjurkan, walaupun boleh orang setelah selesai sholat Jumat lalu dia istirahat dan tidur, boleh. Tapi ayatnya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sholat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai melaksanakan satu urusan, ya, urusan ibadah mahdhah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangkitlah untuk melakukan urusan berikutnya. Misalnya urusan dunia. Atau kalau kamu sudah selesai melakukan urusan muamalah, urusan dunia, urusan maisha, maka bangkitlah untuk melakukan urusan yang lain, untuk beribadah, sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa waktu-waktu kita itu sangat berharga. Al-wajibatu kasiratun. Ya. Kewajiban kita banyak. Ya, karenanya jangan kita berleha-leha
setelah menyelesaikan satu kewajiban. Pindah lagi pada pelaksanaan terhadap kewajiban yang lain. Al-wajibatu aksaru minal aqad. Kewajiban-kewajiban kita pada hakikatnya lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Karenanya kita perlu memanage waktu itu. Jangan sampai dia kosong, banyak istirahatnya. Fa iza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan satu urusan, maka bangkitlah untuk melakukan urusan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Begitulah ya, setiap kali kita melaksanakan aktivitas perbuatan, hendaknya perbuatan itu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam surat Al-Bayyinah kita baca misalnya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu tujuan hidup kita. Itulah tujuan tertinggi dari hidup kita. Melaksanakan apapun dalam kehidupan kita, mencari maisha sekalipun, mencari rezeki, hendaknya kita berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Dalam sholat kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam zikir kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kerja kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam segala aktivitas kita hendaknya kita selalu berharap pada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kalau redaksi umumnya ya, sebetulnya ya, ila rabbikanya itu dikebelakangkan. Berharaplah kamu kepada Allah. Tapi di sini ditarik ke depan. Wa ila rabbika. Hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Jangan berharap kepada yang lain. Ya, yang tidak memiliki. Tentu kita akan kecewa kalau kita berharap kepada orang lain yang tidak bisa memberi apa yang kita inginkan, yang tidak memiliki apa yang kita inginkan. Berharaplah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Ghaniyyul Hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji. Demikian di akhir ayat ini kita diingatkan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap ridho Allah, berharap pahala dari Allah, dan berharap pula surganya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hayyul hadi bi ajmal